entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Jumpa lagi dengan saya Hani Fadilah di kesempatan hari ini 14 Mei 2024 dalam dialog Madiun Raya pagi ini. Gelandangan dan pengemis tak habis-habis yang kita ketengahkan topik mengenai keluhan warga yang beberapa waktu terakhir, utamanya warga di Kabupaten Magetan ya, yang mengeluh terganggu atas keberadaan peminta-minta dengan segala rupanya, baik mengamen ya maupun juga menggunakan misalnya kostum hiburan atau juga yang menjadi manusia silver. Ini banyak dirasa cukup mulai meresahkan pendengar. Nah, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan berbincang dengan narasumber kami yang hadir di studio, nanti kami kenalkan untuk Anda. Dan satu lagi yang hanya bisa kita simak ya, pemaparan beliau melalui tayangan video. Nah, untuk Anda yang ingin gabung memberikan saran pendapat Anda, berinteraksi langsung dengan narasumber kami, silakan 459198 ya. 459198 untuk line telepon. Sementara untuk pesan singkat dan WA dan SMS ya. Pesan singkat WA dan SMS silahkan ke nomor 0811 366 9907. 0811 366 9907. Ya, pendengar, narasumber kami yang pertama yakni Kabid Gagda, Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Magetan, Bapak Dr. Andes Gunendar, yang hari ini hanya bisa kita simak pemaparan beliau ya. Namun kalau nanti misalnya Anda ada pertanyaan, boleh Anda titipkan ke kami, nantinya akan kami sampaikan dan akan kami hadirkan dalam berita audio maupun berita online di rri.co.id. Nah, narasumber yang hadir, beliau ini pengamat sosial dan juga beliau ini Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Ada Ibu Dr. Siska Dianasari SHMH. Saya sapa dulu beliau ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Hani. Halo. Dan seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada. Bu Siska sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. ini dosennya Hani dulu ya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Bu Siska ya. Kalau biasanya hanya komunikasi by online, WA. ya betul. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu dan kita akan membahas suatu fenomena yang apa ya, berulang kali ya, bisa dibilang begitu ya, kayak virus gitu. Kalau misalnya lagi gencar-gencarnya disorot, agak ditekan dulu mereka aktivitasnya ya, aktivitasnya nggak terlalu nampak. Kalau sudah agak longgar sedikit gitu, berudul lagi seperti keluar lagi. Nah, kemudian ditindak lagi. Sekarang ini seperti seolah ditekan lagi. Itu saya alami sendiri juga karena ketika belakangan ini di Kabupaten Magetan mulai menjadi sorotan ya, itu ketika saya berangkat kerja berangkat liputan ya sekitar jam 9 ya, kalau sudah di atas jam 8 ya. Ataupun mungkin sore setelah pulang begitu, itu sudah banyak sekali manusia silver di sejumlah titik traffic light. Tapi akhir-akhir ini berangkat jam 9 itu masih kosong, pulang sore kosong. Nggak ada sama sekali kayak gitu ya. Nah, ini kita harapkan sebenarnya keadaan ini bisa seperti ini terus gitu, karena menurut menurut penuturan dari Bapak Gunendar bahwa sebenarnya ini mengganggu atau berpotensi menimbulkan kecelakaan ya, ataupun juga penumpukan kendaraan dan lain sebagainya, itu berbahaya. Tapi di luar dari itu ya, nanti Bu Siska akan banyak membahas mengapa kemudian mereka bisa seperti ini gitu ya Bu Siska ya. Yep. Kemudian apa yang sebenarnya bisa kita upayakan bersama-sama gitu ya Bu Siska ya. Oke. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ya Bu Siska untuk pemaparan dari Pak Gunendar. Pendengar dan pemirsa juga kami ajak untuk menyimak bersama-sama, dan berikut adalah tayangannya. Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Kabid Penegakan Perda atau Kabid Gagda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Bapak Gunendar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, permasalahan gelandangan dan pengemis ini, Pak, yang kita ketengahkan pagi hari ini. Kondisi sebenarnya di lapangan di Kabupaten Magetan ini seperti apa sih, Pak? Iya.
Anjal, gepeng, badut gitu kan ya. Jadi anak jalanan, kemudian gelandangan, pengemis, badut, peminta-minta, itu memang meresahkan pengguna jalan karena keberadaannya itu kan di jalan. Rata-rata mereka menempati tempat-tempat yang strategis. Kalau di Magetan itu ada tempat-tempat yang strategis gitu ya. Di antaranya ya di lampu merah itu. Ya, nanti ada berapa titik gitu. Nah, kemudian mereka rata-rata ya itu bukan orang Magetan. Rata-rata bukan orang Magetan. Rata-rata mereka dari domisili yang jauh, katakanlah Madiun. Ada yang dari Jawa Tengah juga. Ya, jadi mereka bisa menggunakan gitar ya untuk meminta-minta. Kemudian juga hanya sekedar menggunakan kaleng yang diisi beras, kemudian dibunyi-bunyikan begitu. Kemudian ada yang menggunakan media seperti lelucon itu, badut gitu ya. Dan juga ada yang menggunakan media-media lain seperti melumuri badannya dengan warna silver atau sering dikatakan sebagai manusia silver gitu kan ya. Jadi keberadaannya sebenarnya itu cukup meresahkan para pengguna jalan karena kadang-kadang mereka akan berada di jalan yang mengganggu lalu lintas kendaraan. Oke. Nah kalau dari angka sendiri Bapak, berdasarkan pantauan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, itu apakah ada peningkatan dari waktu ke waktu begitu? Karena saya rasa belakangan ini memang mulai banyak gitu ya. Perhatian ini jadi perhatian begitu. Iya, kalau kita berbicara pendapatan mungkin ya Pak ya. Mungkin ada di antara sebagian mereka itu yang memang hasilnya itu bagi mereka mungkin ya cukuplah banyak begitulah, katakanlah begitu. Sehingga mereka karena penghasilannya ya cukup gitu ya, cukup banyak itu tadi menjadikan mereka itu ingin lagi dan ingin lagi begitu ya. Nah, jadi ya karena pendapatan yang diperolehnya itu katakanlah ya cukup gitu, mereka itu sering melakukan hal itu. Dan kalau apakah juga ini ya personilnya juga akhirnya menjadi bertambah gitu. Di Magetan aja kayaknya strategis tanda kutip gitu ya bagi mereka. Banyak orang yang masih mau ngasih kok di Magetan. Apakah juga itu faktornya sehingga saat ini juga mereka menjadi sorotan? Iya, ketika sebenarnya kita masyarakat dari petugas itu sebenarnya sudah memberikan himbauan di sana bahwa tempat ini katakanlah traffic light lah katakanlah begitu, itu adalah tempat yang dimana pengemis, kemudian pengamen, badut itu tidak boleh beroperasi di sana. Itu sebenarnya sudah ada himbauannya gitu kan ya. Nah, tetapi mungkin pada momen-momen tertentu mereka melakukan aktivitas itu. Katakanlah begini, kalau Satpol PP itu rata-rata melakukan aktivitasnya patroli ya, itu kan rata-rata antara jam 10 mungkin ya atau sampai jam kerja lah katakanlah. Nah, mereka beroperasi di luar jam itu. Dengan harapan tidak ketemu dengan Satpol PP gitu kan. Nah, itu yang biasanya waktu-waktu yang mereka pakai, demikian juga dengan tempat-tempat katakanlah tempat-tempat yang strategis di mana pengguna jalan itu karena mereka juga barangkali tidak paham tentang aturan yang tertulis di situ, mereka beranggapan ya pengguna jalan itu bahwa apa yang dia berikan ini adalah bagian dari sedekah, mungkin seperti itu. Kalau titik-titiknya sejauh ini di mana saja Pak? Di Magetan ini? Yang sering kita dapati itu di wilayah Sukomoro itu mulai dari perempatan Ring Road Sukomoro itu. Kemudian ke timur, Bulu yang paling ini yang paling sering dipakai itu. Perempatan Bulu, kemudian di Mospati. Mospati itu ya ada 3 titik ya, titik di barat, titik di timur, dan titik di utara. Tapi yang paling banyak titik di barat. Nah, kemudian ke timur itu orangnya itu saja. Ini orang Ponorogo ini yang
pakai apa kaleng, kemudian diisi dengan mungkin beras gitu biji-biji atau beras ya. gitu. Ya itu saja. Ya itu terutama satu orang itu. Kemudian ke utara itu sampai ke perempatan barat. Ya, perempatan barat itu juga dipakai oleh badut, kemudian juga pengemis. Ya. Kemudian ke barat ke Karangrejo, ya, wilayah pertigaan Karangrejo itu. Nah, kemudian di tempat yang lain yang juga sering dipakai itu adalah perempatan Guranggareng. Ya, perempatan wilayah Kecamatan Kawedanan itu, dan kemudian lagi satu titik di pertigaan Desa Tulung, yang arah ke Rembean ya? Yang arah ke Rembean, arah ke Nguntoronadi. Ya, itu titik-titik yang sering dipakai oleh mereka para anjal, gepeng, dan badut itu. Kalau di fasilitas umum, apakah itu juga menjadi bagian dari tempat yang harus disterilkan oleh diamankan gitu ya? Ya, diantaranya alun-alun ini yang juga sering kita lakukan pemantauan, karena ini para pengunjung di sana mestinya nyaman, gitu, nyaman menikmati malam alun-alun biasanya ya, mereka bisa melihat indahnya Masjid Agung, kemudian yang bawa anak-anak itu bisa bermain di tengah alun-alun, dan juga ada kuliner di sebelah timur di parkiran itu. Nah, ketika di sini kemudian ada pengamen, ini menjadikan mereka ya tidak nyaman gitu loh. Tidak nyamannya itu ya macam-macam, karena harus katakanlah misalkan tidak bawa, walaupun sebenarnya juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kan perilakunya itu macam-macam. Ini yang mungkin menjadikan para pengunjung itu atau masyarakat itu tidak nyaman. Makanya kita lakukan patroli juga di wilayah alun-alun dan juga di tempat-tempat umum khususnya yang milik pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kalau dari Satpol PP, alur pengamanan atau SOP pengamanan, artinya setelah melakukan patroli, mereka dibawa begitu, itu apalagi yang dilakukan, Pak? Tahap-tahapannya. Jadi kita yang paling kita kedepankan itu sebenarnya adalah pembinaan gitu ya. Misalkan kita dapati ya, itu kita berikan pemahaman. Memang susahnya ketika menghadapi orang-orang yang katakanlah merasa terdesak ekonomi gitu kan ya. Sehingga harus melakukan hal itu. Maka kita juga di samping menegakkan peraturan, kita juga berusaha untuk menjaga hati dan perasaan mereka. Ya. Jadi kalau seandainya mereka itu warga Magetan, ya itu tetap kita berikan pembinaan juga. Nah, kalau misalkan namun kita juga tidak seperti itu, nanti dikira kita diskriminatif ya. Tapi kalau seandainya nanti kita dapatkan katakanlah berulang, tentunya pembinaan ini ya sudah harus ditingkatkan. Ya, misalkan mereka yang menggunakan badut misalkan ya, kita dapati, ya kita ambil alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran peraturan daerah ini. Ya, kita ambil dalam arti diamankan, nanti silahkan. Artinya supaya ada ada efek jera lah. Silahkan nanti diambil, tapi di kantor. Ya, misalkan nanti akan kita berikan pembinaan pula di kantor ini dengan memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Di samping itu kita juga akan melakukan pendataan terhadap mereka yang sudah pernah dipanggil di sini, yang sudah melakukan pernyataan, menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena jelas ini melanggar peraturan daerah. Ini supaya mereka juga ada, katakanlah kalau ketemu berapa kali ya, membuat pernyataan, maka harapannya mereka juga jera, merasa malu, harapannya seperti itu. Kalau sudah ini ya, kata Mas Gilga nemen ya, kalau sudah nemen. Ya, artinya ketika pertama misalnya ya diketahui ini hanya bentuk peringatan terlebih dahulu begitu, ketika sudah berulang barulah ada tindakan-tindakan seperti tanda kutip penyitaan lah ya, agar nanti bisa datang ke kantor lebih kepada pembinaan pengamanan
apa barang bukti Oke. begitu ya. Kalau penyitaan nanti dikira terlalu berlebihan lah. Ya, artinya di sini ada pembinaan juga Hmm. untuk tidak mengulangi hal tersebut Iya. kembali ya. Hmm. Ya, kalau terkait tren-tren yang mereka lakukan ini Pak, apa ada perubahan ya? Kalau sejauh ini kan yang kita lihat sekarang yang lagi ngetren kan badut dan manusia silver ya. Iya. Ada apa modus-modus lain atau tren-tren lain nggak sih? Iya, sampai saat ini yang paling ngetren itu yaitu manusia silver sama badut. Ya, padahal sebenarnya mereka pakaian badut itu sewa. Iya, iya. Ya, tapi sewa. Kalau itu dilakukan dan kemudian ternyata dari hasilnya itu bisa digunakan untuk bayar sewa, berarti lebih dong. Berarti bukan pas-pasan juga artinya dari hasil badut itu kan. Karena mereka sewa. Dan sewanya juga tidak murah itu. Nah, saya rasa juga cat silver juga nggak murah loh ya. Iya. Apalagi seluruh badan juga gitu kan ya. Oke. Nah, dengan adanya fenomena ini dan juga sebenarnya kalau dari penindakan sendiri dalam 1 bulan terakhir kemarin begitu sudah ada datanya? Atau Ya, belum kalau nih, data Mbak? kita ini bukan 1 bulan ya, katakanlah ini sudah kurang lebih 1 tahun yang kita lakukan pendataan. Di sini ada 34 ya. Ada 34 yang sudah kita lakukan pembinaan yang lebih apa ya, katakanlah lebih intensif begitu ya. Karena sudah menyangkut surat pernyataan yang tidak akan mengulangi lagi. Ya, kemudian juga sudah kita lakukan pengamanan barang bukti. Ini ada 34 orang yang sudah kita lakukan pembinaan di tahun 2023 berarti ya. Nah, di 2024 sampai kuartal pertama atau 4 bulan pertama ini seperti apa Pak? Apakah kira-kira ada yang mengulang lagi nggak dari nama-nama yang sudah didatai? Ya, ada. Jadi ada beberapa orang ini yang mengulangi lagi. Ketika mengulangi lagi, ini karena mereka juga bayar sewa, misalkan badut gitu ya, mereka bayar sewa, maka kita kita tahan dulu barangnya di sini, dengan harapan mereka ada kejeraan. Katakanlah misalkan 1 minggu, 1 harinya misalkan sewanya itu 30.000 misalkan, itu sudah 210 ya. Mereka harus bayar ke pemilik, sudah bukan pada pemilik. Nah, mereka kan tidak bisa beroperasi karena barangnya sudah kita sewa. Sementara mereka tetap harus bayar sewa. Nah, ini katakanlah upaya kita yang kita lakukan ini untuk menjadikan mereka tidak mengulangi lagi. Ada himbauan Bapak terakhir dari Satpol PP ya terkait aktivitas ya yang mengganggu utamanya pengguna jalan begitu dan juga kenyamanan masyarakat di fasilitas umum ya. Iya. Magetan itu sejuk gitu ya. Kemudian teman-teman Satpol PP ini juga ramah-ramah gitu ya. Ketika memberikan penegakan perda, kita pun juga mengedepankan humanismenya. Artinya kita tetap menjaga perasaan mereka. Dengan sikap yang seperti itu, kami mengharapkan juga kesadaran masyarakat, ya, khususnya para badut, anjal gepeng ini untuk untuk bisa menahan diri lah. Artinya masih banyak hal yang patut mereka lakukan, patut mereka kerjakan, mendapatkan nafkah yang lebih baik. Ya, jadi harapannya dengan tindakan yang dicontohkan oleh Satpol PP Magetan dengan perilaku yang santun, juga menghargai, kita membina. Kadang-kadang kita juga memberikan solusi karena ada badut itu kemudian setelah kita panggil ke sini, dia menceritakan kendalanya, kita pun juga berusaha untuk memberikan solusinya. Ternyata punya bakat tertentu misalnya mereka bisa berdagang gitu kan. Itu ada kemarin itu yang dari Temboro itu kan ya, karena merasa kalau saya sudah kapok kayak gini, saya malu gitu ya, saya pengen usaha, itu dikasih sama teman-teman modalnya, walaupun katakanlah kecil, itu dari teman-teman kita memberikan bentuk support kita lah ya. Jadi pembinaan dalam bentuk support ini kita berikan, ya ini barangkali untuk tambah beli telur misalkan. Nah, mereka
selanjutnya itu misalkan jualan mie atau jualan bakso gitu. Oke. Itu juga pun pernah kita lakukan hal itu. Nah, kalau untuk masyarakat ataupun juga pengguna jalan yang kemudian nanti misalnya Mm-mm. bertemu dengan Oh, gitu ya, ya. itu ada himbauan juga nggak Pak? Sebenarnya di papan itu sudah tertulis gitu kan ya. Bagi para pengguna jalan, mohon untuk tidak memberi kepada pengemis, anjal, gepeng yang berada di lampu merah itu. Sebenarnya sudah ada himbauan. Mungkin kedepannya kita juga nanti memberikan himbauan yang sifatnya audio gitu ya. Nanti kita dengan kendaraan ya, mungkin berhenti di perempatan, kita sampaikan pengumuman itu supaya masyarakat pun juga memahami bersedekah itu memang baik, tetapi ketika bersedekah di tempat yang dilarang, di tempatnya ini yang dilarang, bukan bersedekahnya sebenarnya, di tempat yang dilarang, tidak diperbolehkan, ya mohon harapannya untuk bisa dipatuhi bersama. Baik. Artinya bahwa fasilitas umum, kemudian tepian jalan raya itu adalah lokasi-lokasi yang rawan begitu ya, kalau misalnya digunakan nanti ketika ada baik dua sisi ya, kalaupun lengah misalnya salah satu orang ya, baik pemberinya ataupun yang meminta-minta lengah, nanti ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang kita masih nyari apa itu, kepiar gitu, apa sih bahasa Indonesia-nya ya? Receh gitu. Receh, uang receh, tapi ternyata sudah lampu hijau, otomatis ini juga akan mengganggu pengguna jalan lainnya, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Mbak Ani. Siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah simak ya tadi penjelasan dari Kabid Gakda Satpol PP dan Damkar Magetan Bapak Gunendar. Bu Siska masih bersama saya di sini ya. Sedikit kita ulas Bu Siska, tadi ada beberapa poin yang saya catat bahwa sudah diamankan ya, dibina. Kemudian tapi tetap aja diulangi lagi, itu salah satu poin yang kita dengar tadi ya, dan yang mengemuka sekali. Kemudian rata-rata dari luar daerah. Nah, biasanya artinya bukan penduduk asli situ gitu ya. Apakah ini sebenarnya gini? Saya mau memulai dengan begini Bu Siska. Sebenarnya mereka tahu, sebenarnya mereka paham secara diri mereka bahwa tindakan ini adalah suatu hal yang tidak patut dilakukan begitu, tapi tetap dilakukan. Ada nggak sih yang terpaksa melakukan, atau ya saya mau ya udah dengan kesadaran dia melakukan gitu Bu Siska? Ya. Jadi tentu saja habis pengantar dari Pak Gunarto tadi, kita banyak poin ya, diantaranya titik-titik, kemudian juga pola mereka ketika musimnya razia mereka akan hilang seperti itu, udah mereda, udah nggak viral lagi, mereka akan muncul lagi seperti itu. Nah, banyak berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka akhirnya melakukan atau turun lagi. Yang pertama tentu saja faktor internal, artinya faktor keluarga. Di antaranya anak-anak yang dari keluarga yang broken home, kemudian juga anak-anak yang kurang perhatian. Nah, itu otomatis mereka akan mencari
sandaran gitu ya, mencari komunitas di mana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak mereka dapatkan di rumah seperti itu. Sebetulnya ada juga yang secara ekonomi tidak artinya bukan masuk dalam kategori miskin atau kurang seperti itu, mohon maaf seperti itu. Kemudian faktor yang lainnya adalah yang terutama ini mental ya, mental di mana mereka tidak ada motivasi, keinginan untuk keluar dari zona itu, artinya merasa oh ini udah nyaman nih menggelandang gini aja, udah nyaman meminta-minta seperti itu, tidak ada motivasi untuk menjadi lebih baik dengan cara yang baik juga. Nah seperti itu. Kemudian juga ada faktor pendidikan, tentu saja dari faktor ekonomi ini juga memicu ke pendidikan karena dengan kekuatan finansial yang kurang, tentu saja untuk memperoleh pendidikan ya sekarang banyak ya sekolah gratis dan sebagainya, tapi kan operasional ibu-ibu pasti akan mengeluh gitu ya, emak-emak, the power of emak-emak ini luar biasa, apalagi nih bentar lagi waktunya daftar ulang, belanja ATK, seragam dan sebagainya. Ini operasionalnya tinggi walaupun katakanlah sekolah itu gratis seperti itu, jajannya, kemudian kebutuhannya, belum lagi perlengkapan, mungkin perlu alat-alat praktek dan sebagainya. Untuk mobilisasi ke sekolah itu luar biasa. Nah, dari latar belakang pendidikan yang relatif kurang di sini dan tidak ada upaya untuk oh ya harus lebih baik nih anak saya dengan cara disekolahkan seperti itu, atau motivasi dirinya oke, saya harus sekolah lagi, entah itu formal maupun kalau sudah lewat usianya bisa kejar paket seperti itu. Nah dari taraf pendidikan yang kurang ini otomatis mereka juga secara kompetensi, kemudian juga secara legalisasi untuk memperoleh profesi atau pekerjaan yang lebih baik gitu ya daripada menggelandang, mengamen, mengemis ini akan lebih sulit seperti itu. Kemudian selanjutnya ada faktor sosial lingkungan. Bagaimana lingkungan ini tidak memberikan rasa yang nyaman seperti itu. Misalkan juga lingkungan ini dikelilingi nun sewu ada di kota gitu ya, di kota Magelang sebut saja atau beberapa kota lain itu ada istilahnya ada kampung pengemis. Nah, jadi ada lingkungan yang seperti itu mempengaruhi juga. Yang justru kemudian mendukung kegiatan itu gitu betul, ya. jadi dia aja bisa kaya kok, rumahnya tingkat 2, saya punya mobil atau kendaraan roda 4. Jadi buat apa saya sekolah tinggi-tinggi, buat apa saya kerja dari jam 7 sampai jam 4, jam 5 gitu ya, dengan mengemis aja atau ngamen aja atau turun ke jalan aja sehari minimal misalnya 100-200 ribu, kalikan aja sebulan. Nah seperti itu. Nah jadi itu diantaranya. Kemudian juga selanjutnya ada faktor-faktor lain, faktor eksternal tadi, lingkungan dan sebagainya, yang akhirnya mereka berputar-putar ya di circle seperti itu. Nah, kenapa akhirnya mereka balik lagi? Kalau bahasa hukum itu tobat kumat gitu ya. Udah ditangkap sama Satpol, kemudian dibina, dimasukkan ke shelter. Kalau untuk daerah Kota Madiun itu ada di Serindit, di unit pelayanan terpadu rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, itu diberikan perhatian, konseling, kemudian juga kerjasama dengan Disnaker untuk yang KTP KK Kota seperti itu. Nah, bagi yang di luar kota itu akan koordinasi dengan Pemda asalnya untuk dikembalikan, baik itu ODGJ, Nun Sewu Anak Pang dan juga gelandangan atau pengemis lainnya seperti itu. Memang, nah di situ yang sulitnya itu tobat kumat gitu ya. Jadi sudah ditangkap, dibina, diberikan pelatihan, balik lagi karena mereka pikir enak menggelandang, enak mengemis gitu ya. Nah jadi itulah motivasi, sikap mentalnya yang memang harus diberikan pendampingan di sini. Nah, pendampingan bimbingan konseling, psikologi di sini penting sekali. Bukan hanya sekedar mereka diberikan pengetahuan, oh iya, edukasi gitu ya oleh Dinsos maupun Satpol PP bahwa menggelandang ini
mengemis ini, anjal ini tidak baik, bertentangan dengan perda tentang ketentraman dan ketertiban. Tidak hanya pengetahuan itu saja dan bekal untuk bekerja, tapi juga bagaimana membangun mental mereka supaya saya harus lebih baik, hidup saya harus lebih baik dengan cara yang baik juga, seperti itu. Nah, Mungkin satu itu. pertanyaan lagi sebelum jeda, Bu Siska. Siap. Berarti menurut Bu Siska, siapa saja ya pihak-pihak yang dirasa ya perlu bertanggung jawab akan hal ini? Saya yakin yang salah satunya adalah pemerintah. Tapi apakah cukup pemerintah saja nih, Bu Siska? Tentu saja tidak ya. Walaupun secara negara hukum, teori hukum nih, negara kita ini menganut gitu ya asas hukum negara hukum material atau welfare state, di mana negara ini harus ikut campur ke dalam urusan warga negaranya, tapi juga butuh kerjasama, artinya dengan berbagai pihak di sini. Di antaranya adalah komunitas-komunitas ya yang pemerhati sosial seperti itu. Saya rasa juga untuk daerah Jawa Timur misalkan untuk kegiatan-kegiatan sosial ini banyak juga ya yayasan-yayasan ataupun komunitas-komunitas pemerhati masalah sosial seperti ini yang tergabung di dalam Dinsos, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau juga di dalam birokrasi pemerintahan daerah, misalkan kegiatan di PKK seperti itu. PKK itu di Jawa Timur itu luar biasa. Artinya dari PKK itu terdiri 4 pokja, kayaknya pokja 1, 2, 3, 4. Nah itu juga bisa merangkul gitu ya anak-anak ataupun orang-orang yang memang terlibat gitu dalam fenomena gelandangan, pengemis dan anjal ini. Kemudian juga komunitas-komunitas pemerhati masalah sosial ini juga luar biasa. Kemudian juga para relawan gitu ya. Kalau untuk di Kota Madiun itu kita memiliki lembaga LK3, kemudian pekerja-pekerja sosial. Nah, itu semua bekerja sama gitu ya, semua bertanggung jawab. Begitupun juga dengan kami di akademisi, kita juga memiliki Tridharma perguruan tinggi, kita melakukan edukasi, kemudian sosialisasi, baik itu mengenai perdanya atau mengenai pemahaman mereka, mungkin dari prodi BK atau prodi psikologi, misalkan ada jurusan psikologi itu bisa memberikan bimbingan konseling, kemudian juga pendampingan psikologi, bagaimana akhirnya mereka memiliki mindset dan juga mental untuk berusaha gitu ya, merubah betul. Kemudian juga dari prodi hukum misalkan terkait dengan sosialisasi, karena sejatinya hukum itu kan tujuannya khususnya pidana ya, untuk menakut-nakuti dulu. Nah ini udah nggak takut nih, udah ada perdanya, diancam, ditangkap, nggak takut, malah tobat kumat. Nah ini yang mental seperti ini yang harus kita bangun gitu ya, atau kita sama-sama perbaiki seperti itu. Tentu saja kepedulian sosial. Jadi di fenomena gelandangan, pengemis dan anjal ini memang luar biasa. Sampai akhirnya kan sekarang YouTuber, influencer, kalau mungkin Mbak Hani dan pemirsa lihat gitu ya, sekarang tuh banyak sosial eksperimen gitu, di mana para artis-artis atau YouTuber itu membuat percobaan gitu ya, eksperimen di mana pura-pura susah, nggak punya uang, sampai akhirnya siapa nih yang akan membantu gitu. Bahkan mereka yang golongan ekonomi ke bawah yang lebih banyak empatinya, walaupun juga ini tidak dibenarkan ya, artinya bukan hanya untuk meraih subscriber ataupun viewer ataupun apalah namanya, tapi inilah fenomenanya. Jadi kepedulian sosial kita yang mungkin mengikis ya, terkikis, berkurang terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Saya rasa untuk budaya Jawa khususnya di Madiun Raya, Magetan itu masih tinggi untuk kepedulian sosial. Jadi tanggung jawabnya Satpol, dalam hal ini pemerintah daerah, Satpol, Dinsos, Disnaker, kemudian juga akademisi, dan juga yang paling dekat itu adalah keluarga ya, dan juga kami akademisi tentu saja jadi PR tersendiri bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi mungkin itu. Ada penelpon dulu, Bu Siska, kita terima. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Hani Fadilah. Ya, dengan Bu Siska di sini juga Pak Ya, dengan Agung. selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, ini Pak Agung Surya ya, Madiun. Monggo, Ya Pak Agung. begini, oke.
begini, saya itu kalau melihat situasi sekarang ini sebagai bukan fenomenal lagi, sebagai malapetaka. Karena sesuatu yang baik itu sekarang kurang ya. Ya inilah, jadi untuknya generasi muda, tadi disebutkan ada Satpol PP, ada penegak hukum, ada sesuatu kepolisian, tapi kenapa, ada apa ya? Ini kejahatan mungkin bukan kejahatan lagi, tapi generasi muda ya, ada pang itu ya, ada sesuatu yang perkawinan ini, pergaulan bebas, narkoba, ini semakin lama semakin luar biasa. Menurut Bu Siska, ini bagaimana? Apakah hukumnya sekarang ini bagi anak-anak kita, bagi muda kurang tegas ya, untuk membuat efek jerah? Bagaimana supaya Bu Siska memberikan pandangan untuk melangkah ke depan generasi muda supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang disampaikan Ibu Siska. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, terima kasih. Kita jeda dulu atau jawab dulu nih Bu Siska? Langsung aja kali ya. Siap, langsung aja ya. Ya, siap. Ya. Jadi begini Pak, terkait dengan banyaknya masalah atau penyakit sosial ya yang sekarang viral maupun yang mungkin juga Bapak secara pribadi ataupun keluarga rasakan dampaknya, begitupun juga dengan kita khususnya di daerah Madiun Raya ataupun juga dengan pemberitaan yang viral, misalkan pembunuhan ya terhadap pasangan atau pacar atau teman, anak-anak dan sebagainya. Tentu saja ini tidak terlepas dari dampak globalisasi Bapak dan pemirsa serta Mbak Hani. Jadi globalisasi itu membuat dunia menjadi tanpa batas kan, world is borderless. Jadi bagaimana pintu-pintu ini dengan mudah untuk terbuka. Ini jadi seperti dua sisi pedang gitu ya. Di satu sisi ini sangat berguna. Dulu kita kuliah itu literasi atau cari buku tuh konvensional kan. Kita ke toko buku, kalau susah banget kita ke ke tempat-tempat pasar loak gitu ya. Huntingnya sampai seperti itulah. Nah, sekarang itu dengan literasi digital itu memudahkan gitu. Mbak Hani mau cari apa? Tinggal ketik aja, klik gitu aja ya. searching, atau nggak usah ngetik, tinggal pakai kirim gambar aja. Betul. Misalkan, nah itu seperti itu, dunia di tangan kita gitu, seolah-olah seperti itu. Itu satu sisi kebaikannya. Kita mau mencari apa? Dulu orang mau belajar masak itu tinggal kursus gitu ya. Sekarang tinggal buka aja akun YouTube. Seperti sekarang, dulu radio itu hanya mendengarkan. Sekarang kita bisa live juga di YouTube. Nah, itu kebaikannya. Share informasi, ilmu pengetahuan, teknologi seni ya. Dengan berdakwah juga mungkin dan sharing positif lainnya. Tapi di sisi lain ini memberikan juga dampak keburukan kalau teknologi ini atau kemajuan digital ini tidak dikendalikan secara bijak. Tidak usah kita lihat anak-anak, kita sendiri saja. Kalau kita lagi bahasa anak sekarang gabut gitu ya, aduh scrolling berjam-jam, balik lagi gitu, kita akhirnya oke, kita kembali ke jalan yang benar, kita journaling, kita buat agenda ngapain aja hari ini, berapa jam kita produktif. Kita tuh punya waktu sama-sama 24 jam tapi yang memutuskan ya mau dibawa kemana 24 jam ini adalah kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita kontrol terhadap penggunaan gadget dan juga peruntukannya untuk apa, seperti itu. Nah, itu diantaranya dampak dari globalisasi tentu saja. Jadi bukan cuma anak-anak ya, jadi orang dewasa, remaja juga itu sangat terpengaruh ya. Karena apa? Jadi menjadikan tontonan itu sebagai tuntunan tanpa filter. Nah, ini yang berbahaya. Kalau tadi ditanyakan terus bagaimana nih Bu kaitannya dengan teori hukum. Nah, kita tidak bisa melihat dari satu elemen saja. Saya ambil satu teori sistem hukum dari Lawrence and Friedman. Kita bisa menilai sistem hukum itu baik atau tidak itu dari 3 elemen. Yang pertama elemen hukumnya. Hukumnya itu sudah baik apa belum? Karena kadang-kadang di beberapa tempat atau di beberapa negara, hukum itu atau aturan itu merupakan pesanan para stakeholder untuk mempermudah urusan mereka. Contohnya misalkan masalah investasi dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk Trantip ini kita semua sepakat ingin ketentraman dan ketertiban. Kemudian selanjutnya teori elemen yang kedua itu adalah struktur. Struktur itu pelaksana.
pelaksananya siapa aja. Kalau ini berupa undang-undang, otomatis kan kalau ada dampak atau ancaman pidananya kepolisian akan turun. Kalau ini berupa perda di tingkat kota, kabupaten, pasti di sini ada peran serta dari Satpol PP selaku penegak perda ini. Kemudian juga masyarakat, Jinsos, Disnaker seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama substansi, yang kedua struktur, yang ketiga adalah kultur. Nah, budaya ini, balik lagi, budaya ini bukan hanya budaya dari penegak hukumnya atau orang-orang yang memang berhubungan dengan penegakan aturan itu, tapi kultur masyarakat. Balik lagi ke kita, Bapak, ya. Jadi bagaimana motivasi kita untuk menaati aturan, untuk on the track gitu ya. Saya sering mendengar gitu ya, atau pas kita ikut kajian atau pengajian gitu ya, kalau kita on the track itu tenang gitu ya, ibaratnya kita bawa motor, STNK, SIM-nya itu lengkap, udah kita bawa, udah tenang gitu. aja, terus mau ada polisi ada apa kita tuh nggak deg-degan gitu. Lain halnya kalau kita tidak on the track terus ketemu aparat di jalan, aduh gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa anak-anak ini atau remaja ini banyak yang akhirnya terjerumus? Karena ini juga kontrol dari orang tua juga. Bagaimana parenting kita? Kalau di dalam saya ambil lagi salah satu program di PKK ya, ada parenting untuk era digital, Pak Aredi namanya, atau istilah singkatnya. Jadi bagaimana parenting kita sebagai orang tua kepada anak di era digital ini, bukan cuma anaknya yang harus dalam kontrol, harus sharing filter, tapi kitanya juga. Nah, di situ karena kayak misalkan kita bicara sama anak gitu ya, lihat mata saya gitu ya. Jadi kita menuntut untuk itu ketika anak itu melakukan apa yang biasa kita lakukan. Saya mau bicara, Ibu, Bunda, Umi, saya mau bicara. Lihat mata saya. Nah, itu kontak. Jadi kontak mata ketika komunikasi, bagaimana kita menerapkan berapa jam off dari gadget dan lain sebagainya, itu luar biasa. Jadi bahkan sekarang itu ketenangan itu bukan kita healing ke gunung, ke laut, tapi ketenangan itu ada juga yang didapatkan ketika offline gitu. Ya, betul. Nah, itu mematikan sosial media atau mematikan HP dulu, kita ya. Hilang dari dunia digital. Jadi itu. Jadi memang kalau dikembalikan lagi ke tujuan hukum, untuk yang pertama itu preventif, untuk menakut-nakuti, itu memang masih banyak pelanggaran. Makanya sekarang ke preventif, kemudian rehabilitasi dan sebagainya. Jadi semuanya ini bertanggung jawab dalam melaksanakan 3 elemen ini dalam sistem hukum, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu, Mbak. Ya, nanti Bapak. kita akan bahas juga ya bagaimana sebenarnya kita harus bersikap ketika ada peminta-minta ya, dengan segala bentuknya ya, membawa gitar cuma digenjreng sekali misalnya, atau membawa icik-icik gitu ya dan lain sebagainya, dengan kostum badut ataupun dengan lumuran cat silver. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu nih pendengar dan pemirsa semuanya. Tetap bersama kami. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas
serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas pendengar terkait gelandangan dan pengemis tak habis-habis ya. Permasalahan ini kalau Bu Siska bilang tadi, keterkaitannya itu sangat kuat antara faktor internal dan eksternal ya. Dari diri, dari motivasi diri sendiri. Kemudian dari lingkungan sosial bisa juga memengaruhi mengapa seseorang itu melakukan tindakan atau aktivitas meminta-minta gitu ya. Nah, tapi kita kembali lagi nih Bu Siska, ketika di aturan perda gitu ya, di peraturan daerah, itu kan yang diatur bukan hanya pengemisnya, tapi orang yang memberi juga ditulis di situ dikenakan sanksi begitu kan. Artinya sebenarnya bisa kena dua-duanya. Kayak orang suap menyuap itu kan, yang disuap sama yang nyuap kan bisa kena semua. Artinya kita juga harus melihat dari sisi lain ya. Bukan hanya si pelaku peminta-mintanya. Orang yang ngasih juga ini, kenapa sih Bu Siska nggak kemudian bisa ya udah nggak ngasih aja gitu, memutuskan untuk nggak ngasih aja gitu. Apa yang terjadi Bu Siska? Nah, jadi ini ya, semuanya bertanggung jawab sekali lagi, bukan hanya pengemisnya aja, khususnya untuk pengemis, masyarakat. Nah itu tadi balik lagi ya, bagaimana budaya kita terhadap fenomena atau kondisi sosial masyarakat ini. Kita harus memahami juga, karena gini, ketika hukum itu diundangkan, baik itu dari undang-undang hingga ke tingkat perda, kota kabupaten, itu masyarakat dianggap tahu. Masalahnya sejauh mana masyarakat ini mengetahui, baik itu dari motivasi dirinya untuk mencari tahu atau adanya sosialisasi dan edukasi itu. Kalau kita lihat dari kondisi sosial masyarakat gitu ya, kenapa sih masih ngasih pengemis? Tentu saja banyak motivasi. Yang pertama memang karakter dasarnya manusia itu kan kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi ada rasa iba, ada naluri empati, ya. Iba, empati. Tapi itulah yang dicari oleh pengemis gitu, karena pengertian dari terminologi pengemis itu sendiri kan orang yang meminta-minta, menjadikan meminta-minta ini sebagai pekerjaannya, melakukan segala sesuatu untuk memperoleh iba atau kasihan
sehingga dia mendapatkan uang gitu ya dari mengemis itu. Nah, tentu saja ini harus masyarakat juga mendapatkan kesadaran ya, menyadari bahwa bukan seperti itu cara untuk membantu mereka gitu. Nah, ada satu kejadian gitu ya, belum ada seminggu lah, hari Kamis yang lalu habis olahraga, saya ke lapangan Gulun ya, daerah kota. Itu belum ada setengah jam sudah ada 3 pengemis datang di tempat makan gitu. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke aturan Perda tentu saja nggak boleh gitu ya. Dan kalau kita kembali lagi ke kondisi saat itu sedang makan misalkan, ya tentu saja terganggu. Gitu ya. Nah, disinilah gitu ya, artinya kondisi sosial yang ada kita sadari dan juga kita pahami, bukan dengan kita memberi para pengemis ini uang gitu ya atas dasar kasihan, itu bukan solusi yang terbaik tentu saja, dan juga ini melanggar Perda. Nah, kita harus pahami juga bagaimana cara mereka juga melancarkan misinya, meminta-minta ini, mungkin meminta-minta, badut, manusia silver atau pengamen. Itu kalau mungkin Mbak Hani dan juga pemirsa rasakan, kadang-kadang juga maksa dan setengah maksa. Akhirnya kita nggak nyaman, ditungguin gitu makan dan sebagainya. Kemudian kita menyampaikan mungkin kode mohon maaf gitu, entah itu di mobil atau iya gitu ya di tempat makan. Itu ada yang oh ya terima kasih, oh ya ada yang menyindir dan sebagainya. Kalau kita memang komitmen, oke, bukan seperti ini cara membantu mereka, dan juga menyadari tentu saja juga kembali lagi pemahaman aturan Perdanya. Saya rasa itu ya. Okay. Jadi memang dasarnya kita itu suka sharing, tapi menyadari bahwa itu bukan cara yang terbaik untuk membantu. Oke, Ya. kita terima telepon dulu ya Bu Siska ya. Siap. Terputus bisa dicoba lagi, tapi ini sudah di menit akhir Bu Siska dari jumpa kita. Wow, ya memang permasalahan gelandangan, pengemis ya, anak jalanan atau anjal, kemudian sekarang ini dengan modus-modus baru misalnya dengan hiburan badut, manusia silver dan lain sebagainya, ini menjadi permasalahan kompleks ya yang kita harus selesaikan bersama-sama. Sebentar, saya terima aja dulu ya. Kasihan nih nanti di menit akhir nih. Singkat saja, halo selamat pagi. Kenapa ya terputus ya? Oke. Ya, permasalahan kompleks yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan kalau langkah sederhana yang bisa kita lakukan menurut Bu Siska apa nih? Yang bisa dimulai dari kita gitu Bu Siska. Langkah untuk membantu pemerintah tentu saja ya. Yang pertama adalah pemahaman terkait dengan fenomena sosial ini, bahwa gelandangan dan pengemis ini merupakan fenomena sosial yang harus kita atasi bersama-sama, sehingga kita memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab bersama. Tidak hanya menyerahkan ini tugasnya Satpol PP gitu ya. Satpol PP sudah menangkap, kemudian memasukkan ke shelter rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Jalan Serindit misalkan. Nah, habis itu udah selesai, tidak. Tapi kita sebagai masyarakat ya, bagian dari fungsi sosial kita harus bersama-sama bersama pemerintah dan juga lembaga-lembaga pemerhati masalah sosial untuk memberikan perhatian kepada mereka seperti itu. Karena saya rasa bukan hanya pemerintah yang memiliki dana untuk juga mengatasi masalah sosial ini, tapi juga dari perusahaan-perusahaan sekarang juga kan ada dana ya dari perusahaan itu untuk kehidupan atau membantu masalah-masalah sosial di kemasyarakatan seperti itu. Nah dari dana-dana ini biasanya bentuknya itu berupa pelatihan atau mungkin penyuluhan ya kepada masyarakat, tentu saja bekerja sama dengan lingkungan seperti itu. Nah, jadi corporate responsibility di sini penting sekali ya, bekerja sama antara pemerintah, kita sebagai masyarakat, dan juga dari swasta ya, CSR-nya untuk dikeluarkan dengan komunitas, dengan target dan objek yang tepat tentu saja. Dan terus pengawasan memang susah. Yang kalau kita tidak juga membangun atau mendampingi psikologi dan mental mereka, karena diberikan pelatihan, pengetahuan, pemahaman apapun bahwa ini gelandangan pengemis ini salah atau tidak baik,
Tapi kalau itu nggak punya tidak tujuan cukup. hidup, Iya, tujuan cukup. Nah, jadi selain itu juga kita juga harus sama-sama mengingatkan gitu ya secara religi seperti itu, bahwa kalau di dalam Islam, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah gitu nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Kita aja yang seperti ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk sekolah, itu pun ya tidak mudah gitu ya. Kita menjalani mungkin dulu keluarga nun sewu tidak semuanya di latar belakang yang mampu. Nah, jadi motivasi-motivasi seperti itu yang harus kita bangun, pendampingan secara mental, spiritual, religi dan juga psikologi itu penting, dan itu tanggung jawab bersama. Betul, itu adalah amanah Undang-Undang Dasar secara konstitusional. Gelandangan, pengemis dan masalah sosial ya, terutama fakir miskin, anak-anak terlantar, tapi itu juga tanggung jawab kita bersama bahwa tidak mungkin itu muncul kalau tidak ada penyebabnya. Mari kita sama-sama mengatasi karena kita bertanggung jawab bersama atas kesejahteraan sosial. Baik. Seperti itu. Siap. Bu Siska, terima kasih banyak untuk Sama-sama, pencerahannya Mbak hari ini ya. Ani, teman-teman. Ya seru sekali, dan ini menjadi satu penggugah untuk kita ya. Saya bacakan dulu dari Dwi Wahyuningrum. Pas hari libur, saya lewat di Mauspati, berhenti di lampu merah. Ternyata ada 3 pengamen, padahal di situ tertulis tidak boleh mengamen. Apa tindakan pihak terkait untuk mengatasi hal ini ya? Sudah kita bahas tadi. Kalau Anda tertinggal untuk tayangan ini, bisa nanti Anda tetap tonton ya di kanal YouTube kami RRI Madiun. Karena kita harus tutup juga jumpa kita hari ini. Bu Siska, terima kasih. Sehat Mbak selalu Ani. begitu ya. Amin, Lain waktu kita ketemu lagi, semoga Siap. dengan pemberitaan yang lebih baik gitu ya, lebih membahagiakan terkait gelandangan dan pengemis ini. Bisa jadi misalnya kita ketemukan kisah sukses mereka yang sudah berubah mindsetnya begitu ya. Betul, Semoga ke depan jadi kita inspirasi dan motivasi. Yes, betul sekali. Karena kita juga harus beranjak ke acara berikutnya, pendengar. Hani Fadil harus tutup jumpa kita hari ini ya. Narasumber kita hari ini saya sebutkan kembali, Dr. Siska Dianasari SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, dan juga Bapak Gunendar MSI, Kabid Penegakan Perda, Satpol PP dan Damkar Magetan. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.